Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Mathaluhum kamasalil qalb in tahmil alaihi yalhas wa tubruk yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kafaru faqasusir qasasa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Jemaah wirid mingguan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah tadi. Dan saat ini kita pun duduk bersama-sama dalam ikhtiar kita untuk saling berbagi, dan nanti insya Allah juga akan kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan waktu ini yang kita manfaatkan ini semuanya dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah buat kita hendaknya. Amin amin ya rabbal. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini kita berada di hari yang ke-15 di bulan Januari 2025, dan bertepatan pula di tanggal 15 bulan Rajab tahun 1446. Bapak dan Ibu, bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Yang kata Rasulullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Nanti bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulan umatnya Rasulullah. Maka Bapak dan Ibu, di bulan Rajab ini kita diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu bermunajat, berdoa. Doanya ada Bapak Ibu yang tahu? Nah, kalau tidak tahu tujuan gini. Doanya ketika masuk di bulan Rajab saja, sesungguhnya kemarin awal masuk bulan Rajab, awallah melantunkan doa itu. Atau doanya Allahumma barik lana. Itu doa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lihat dona apa bodoh. Lain. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Artinya tuh, ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban nantinya, dan kita bermohon kepada Allah agar disampaikan oleh Allah umur kita sampai ke bulan kita. Bulan kita apa? Bulan Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan sampaikan umurku ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Atau acok-acok salah ya malam. Satyo abis sembahyang, acok saya baca doa. Karena memang wak harap bertemu nanti bulan Ramadan tuh. Bulan awak tuh, karena bulan di situ adalah bulan pengampunan dosa-dosa awak, dan insya Allah dia akan sama juga dengan pertepatan dengan perputaran bulan Masehi nanti di bulan Maretnya sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar. Peristiwa yang memang tidak akan pernah terulang dalam sejarah kehidupan manusia, dan itu kita imani bersama. Itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha yang cuma dilalui oleh Rasulullah sepertiga malam, yang tentu saja logika manapun, ilmu fisika manapun, ilmu matematika manapun tidak akan bisa menembus itu, karena yang bisa menembus itu hanyalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun nak kabar kisah-kisah itu karena mereka dulu peringatan Isra Mi'raj dia waktu. Cuma ambo ingin Bapak dan Ibu mengajak kita mengingat-ingatkan awak, karena wapo bagaimanapun juga kita sekarang berada pula di tahun baru Masehi. Jadi kita mengevaluasi, meninjau-ninjau kembali, melihat-lihat kembali apa yang kita lihat, apa yang kita tinjau. Bapak dan Ibu, adalah bagaimana kita mampu mewujudkan tugas kita di dunia ini. Apa tugas kita di dunia ini? Cuma dua, Bapak dan Ibu. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Akan diberikan kehinaan. Allah akan hinakan manusia dimanapun dia berada. Allah akan hinakan. Siapa yang tidak Allah hinakan? Illa hablim minallah wa hablim minnas. Orang yang mampu menjaga, memelihara hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Apa hubungan baik kita dengan Allah? Tuh yang dijemput oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana jaganya? Pelihara sholat kita itu. Bapak dan Ibu, kalau orang tidak bisa menjaga, memelihara sholatnya, mohon maaf, di mata Allah, Allah akan hinakan dia itu. Bapak Ibu, akhirnya Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176 Nambu bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu mathaluhum kama thalil kal. Mundur. Masaluhum kama salil kal. Kami
ingin angkat derajat manusia itu setinggi-tingginya. Allah ingin muliakan manusia. Allah ciptakan manusia ini, Allah ingin muliakan, sehingga satu makhluk malaikat yang suci saja diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah ingin muliakan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mau menyembah Allah. Tapi sayang, kata Allah, banyak manusia yang tertipu oleh kehidupan dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, mari dirikan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Laibara banyak orang nan memenuhi panggilan Allah itu. Ko mohon maaf, turun tarik. Awak nan bare atau apa? Hah? Berikut apa ke bawah mana? Ada kacau. Lama ya. Awak kok kursi mahal kok ya ada lagi. Baik Bapak Ibu, lanjut. Laibara banyak orang yang memenuhi panggilan Allah. Kok mohon maaf tidak dimana ada Pak. Kalau dihitung-hitung di sekali yang masaji itu, tidak kata mueh masaji untuk datang sholat berjamaah. Tapi mohon maaf, banyak awak nendek tertipu kehidupan dunia. Kau memperturutkan hawa nafsu. Aku mungkin pernah menceritakan si kau Pak. Ada aku pernah berdialog dengan tetanggamu. Waktu itu kebetulan aku baru pindah dari komplek Mertua Indah. Tahu komplek Mertua Indah di Siko? Emang itu. Dari komplek Mertua Indah tuh pindah ke rumah seorang, alhamdulillah, di gerbang Wisma Indah Namaste itu. Waktu itu tahun 2000 ampe. Dek baru-baru sinan tinggal. Di Mungkur ternyata ada tetanggaku memelihara anjing. Habis sholat malam, jam ampe mau bangun, sholat malam aku ndak bara lamu kira menyala anjing di muka rumah. Ambo calik ke Mungko, tanya tu ado bapak-bapak nan baru turun dari arah simpang rambutan ke arah Balai Baru. Jam sampai para siang malah turun. Hari nan kedua model itu pulau balik. Hari baru-baru mah tu calik wentai itu jurang. Hari nan ketiga itu jurang. Penasaran aku. Jam sampai para siang apa lah turun. Ambo coba intai pulangnya jam berapa. Tanya tu Bu, jam 9 malam baru berjalan dari Balai Baru tu kata. Jam sampai para siang bayi, jam 9 malam pulang. Iseng-iseng aku kebetulan ada acara kalau di sekolah mungkin lah itu cuma laki kain. Kira sama-sama orang Sumando Jambak kami kira. Laki kain. Bakumpu aja bapak tanya, pasopo aja inyo. Nak tanya, Pak. Acuk mana Pak pagi-pagi subuh-subuh Pak? Jam ampe Pak lapai ya. Di mana karajo Pak? Ndak karajo udah mulut. Tuh manggaleh. Wih, galeh apa Pak? Galeh mudo. Tahu galeh mudo? Nah tahu galeh mudo? Galeh kantang, tomat, bawang, itu galeh mudo. Mang galeh mudo. Oh, galeh mudo, Pak. Jam sampai para siang kamu apa tuh? Pai ke pasar raya. Pak, tanya aja Pak. Atau tiba pasar raya jam berapa? Jam 4:30. Azan orang nyalai sholat Pak. Ibu tanya saya. Jawabnya Pak. Mohon maaf.
Onde kok sholat subuh dulu mulai. Orang pas azan dua itu barang didarek sedang rancak-rancak turun tujuh. Kantang sedang rancak-rancak turun. Bawang sedang rancak-rancak turun. Lado sedang rancak-rancak turun. Lalu itu nanti kaca dulu. Kok ambo sholat subuh dulu mulai. Itu orang sedang barami-rami, barapi-rapi pemali galelo. Beko dapetan buru-buru sebo. Atau nak laku galelo loh. Sehingga sholat subuh cuk saja Allah. Tahu cuk? Lalu sholat zuhur bapak. Kok sholat zuhur iyo sedang diuji bana di Allah tumah. Bapak sedang diuji di Allah, sedang banyak-banyak orang membali. Ndak layan-layani orang membali dia bodoh. Sehingga iyo tak tinggal sholat. Labara tinggal dua. Asar apa? Asar iyo sedang mengame-ngame barang kapulang. Kok nak di kamean barang kapulang beko untungnya sakete nyomol. Beko tak tinggal barang kau nanti kena untung dia waktu besok kali kena. Lalu iyo nak takkan lo asar baru. Labara tinggal tiga. Maghrib Maghrib dia teo tu kapulang. Atuh mulai oto kok macet lo kadang-kadang hanya menunggu penumpang lo kadang-kadang ya. Lalu yuk nanti tinggal lo sholat maghrib. Lah pada tinggal. Tiba di rumah onde lalita takalo latih lalu Isa lewat pulau subuh juk zuhur sibut asar kame maghrib dia teoto Isa takalo lalu sadoe akici Allah masaluhum kama salil kalbi. Mohon maaf kok iko gak ada istilah Rasulullah. Benar Rasulullah kami umpamakan orang seperti itu sama dengan anjing. Dipanggil oleh Allah untuk sujud kepada Allah, memenuhi panggilan Allah. Tidak namu memenuhi panggilan Allah, tidak namu menyembah Allah. Pak Bu, Allah samakan sama dia dengan itu. Bahkan di ayat yang ke-178-nya Allah katakan ulaika kal an'am balhum, kami umpamakan dia sama dengan binatang dan bahkan lebih hina lagi dari binatang itu. Bapak dan Ibu, awak cari pembenaran dalil. Ini terjadi di Rasulullah, di zaman Rasul. Walaupun kisah yang pertama ini ada yang mengatakan di zaman Rasul, ada yang mengatakan nanti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Apa kisah yang pertama, Pak? Kisah yang pertama, ada satu pasangan suami istri yang sudah lama tidak memiliki keturunan, sehingga berobat ke sana, berobat ke sini, laba ikhtiar nyokan yaknin, ndak namu juga dapat keturunan. Lalu Bapak dan Ibu, singkat cerita, ini bernazar lah. Ada orang yang mau benyo hanya dengan air putih. Lalu nazarnya, ya Allah, kau
kok de air putih kok engkau izinkan kami punya keturunan konan padusia kok abo menazar ya Allah akan meminum pipisnya wow. Nazarnya Pak Bu minum pipis wow. Bapak dan Ibu, singkat cerita, kok mencontoh aja lah, ya kebetulan dia awilo. Hanya minum lah ibu dia tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ndak beralamu dah Pak. Di bulan pertama sesudah dia bernazar itu, ia ndak datang tak mubah. Bulan kedua, dalam bulan tadi datang. Ketiga, sampai puluh hari nyawa lah ada di dalam parit. Takana nazar. Dalam riwayat lainnya menanya kepada Nabi Musa, dalam riwayat lainnya mana juga Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaannya? Dia tanya, ya Allah Rasul, ambo bernazar mau dariku ya Rasul. Andaikan bininya, kecil lakinya, kamilah sekian lama ndak dapat keturunan ya Rasul, tapi de bini ambo mungkin putih aso, lalunya terucap nazar nani ndak masuk akal. Lalu ambo pernah lanyo coba je, lamu intai anjang bo, nampak de ambo pipis. Ambo ambil capek, ambo kampuan capek, ambo bawa kami minum. Tapi kali konyol kami minum muntah ya Rasul. Ndak jadi kami minum ya Rasul. Lalu wajibkah ambo membayar ya Rasul? Ada ya Rasulullah. Wajib. Maka hati-hati kalau bernazar. Nazar itu bukan hutangmu denganku, bukan hutangmu dengan tetanggamu, bukan hutangmu dengan saudaramu, tapi nazar itu adalah hutangmu kepada Allah. Maka Pak Bu, kok kabar nazar hati-hati. Jangan nazar-nazaran baik-baik. Nazar nan bisa awak karajukan. Contoh, kok ibu mengejek, kok kadang-kadang kan wak talapeh loh. Talapeh tak ke anak dan kau jadi polisi, gaji pertamanya beko dia nagihan kata yatim. Wajib tak dibayar Rasul? Wajib. Tahu-tahu misal awak dewa garis bawahi gaji pertama, beko ada dosa ujian dari Allah. Kok adonan sakit, kok adonan butuh biaya dengan sedangkan awak tadi sudah bernazar, maka keluarkan itu. Jadi hati-hati, kok kabar nazar? Nazar saya ringan-ringan. Contoh, kok puasa sehari? Kan talok lewat dah. Talok. Kok puasa ka 2 hari itu kan bisa awak taloi. Jangan barek-barek. Nah itu nazarnya tadi. Kata Rasulullah, wajib kamu bayar. Weh, ya Rasul, lah ini cukup ya Rasul, tapi muntah tarik ini ya Rasul. Ndak minum ya Rasul, jangan kamu minum ya Rasul. Baru didakir kainnya ya Rasul, alah muntahnya ya Rasul. Aku bisua cari rumah si bulan tua. Hujan hari. Lalu tampung tuturan atok ambil tuturan atok itu, lalu biko minum. Alasanmu joma minum pipisnya wow tadi kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Tuh rumah tuh sama di kuburan. Ndak adonan sholat,
ndak adonan baca Quran. Orang yang ndak sholat, Allah samakan dia sama dengan waw. Ambil itu, lah samonya itu. Bapak dan Ibu, hadis itu memang ada kontroversinya. Tapi ada hadis yang tidak kontroversi. Hadisnya ini sahih. Dan ini sering dijadikan rujukan dalam buku-buku pesantren Ramadan di Kota Padang. Tuh Pak, lebih hina leleh. Kalau tadi modelan dia, kini lebih hina leleh. Ada seorang pemuda Bapak dan Ibu mengadu dia kepada Rasulullah. Ya Rasul, tolong ya Rasul, ayahku lama meninggal dunia Rasul. Tapi tidak ada orang nanamu menyelenggarakan jenazahnya ya Rasul. Tidak ada orang nanamu menyelenggarakan jenazahnya ya Rasul. Kami orang miskin ya Rasul, tak kayak kapan tidak ada yang bisa kami lakian untuk ayah kami ya Rasul. Tak ada orang nanamu mendaki ya Rasul. Wananginya maratok-ratok Bapak dan Ibu. Ketika itu Rasulullah sedang duduk dengan Umar. Lalu Rasul utus Umar untuk mencari kasina. Aman tak jadi ba'a ko orang tak mau menyelenggarakan jenazahnya. Tanya dia Umar, ba'a ko model iko tak siah ndak mau naik ke rumah itu deh Mar, ba'a kami kan naik Mar. Tadilah kamu mulai kami mandian Mar. Lalu ba'a kami lah siap-siap sadonya. Nan di kaki lah kamangke, nan mamaci paho lagi siap-siap pulo, nan mamaci di pinggang lah siap pulo tangannya, tibo di bahu ala mulai lo kalatan tangannya, tapi tibo di kapal lo ya Umar, lari orang tu, tak kajui, nyopaci kapal lo ya tu. Tak kajinya, dia lari. Dia mencari di kapal lari, nan di bahu lari, nan di pinggang lari, nan di paha lari, nan di ujung kaki lari. Dia lari. Tanya tuh Bapak dan Ibu, ketika kapal dipaci tadi, berubah kepalanya menjadi kepala babi. Kapal abu, kalau bahasa kami Solo Ciliang, kondia, berubah menjadi kepala babi, sehingga orang tidak mau menyelenggarakan jenazah, tidak mau naik lagi ke rumah itu, tidak mau mendaki, takui. Apa sesungguhnya yang terjadi? Dilaporkanlah ini oleh Umar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah datang mengunjunginya. Lalu Rasul doa untuk Allah tutup aib dia dulu. Ya Allah, tolong tutup dulu aib si fulan ini ya Allah. Kalau sepertinya orang tak mau menyelenggarakan jenazahnya, ya Allah tolong tutup dulu aibnya. Rasulullah yang minta, Allah kabulkan kembali seperti semula. Diselenggarakan orang jenazahnya sampai nanti ke dalam kubur. Terakhir ketika pipi dicacahkan orang ke dalam pipi, ke tanahnya itu, kembali kepalanya berubah menjadi kepala babi. Bapak Ibu, salah saya di kubur, batanyo sahabat kepada anak laki-lakinya, ba aku abah wa modeliko, ba aku ayah wa modeliko, aja anak. Ayahmu sangat ringan sekali meninggalkan sholat. Lalu apa kejar Rasulullah? Wahai sahabat, wahai para takziah, sidang takziah, inilah tamsil, inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita, bahwa siapa yang selama hidupnya tidak pernah mau menyembah Allah, tidak pernah mau sujud kepada Allah, tidak pernah mau melaksanakan perintah Allah 5 waktu sehari semalam itu, Allah akan bangkitkan dia
kepalanya seperti kepala babi nanti di yaumil kiamat. Nauzubillahi min. Jadi coba tanya Bapak Ibu sih, sholat untuk Allah atau untuk awak? Ternyata untuk Allah. Kalau sholat untuk awak, berarti sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Ada tafsir lain apa kewajiban? Kebutuhan awak. Awak nan butuh dengan sholat kok. Karena apa? Dengan sholat inilah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan bedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain dengan sholat ini. Allah bedakan kita dengan umat-umat yang lain dengan sholat ini. Al-hijabul kafirul wal mu'minun bis sholat. Pembatas orang kafir dan orang yang beriman adalah sholat. Bedanya orang beriman dan orang beriman sholat. Cari Bapak dan Ibu, orang kafir itu ada puluh puasanya, bahkan ada non ekstrim puasanya lain, sampai puluh hari, sampai puluh malamnya kayak ekstrim puasanya. Adanya puasa, awak ada puasa, ada. Basadakah orang kafir tu ada puluh basadakahnya. Tapi nan sholat cuma punya orang Islam. Bapak dan Ibu, tuh kawasius-siukan. Allah angkat derajat kita dengan sholat itu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, lah bara kualitas sholat waknan batu-batu berikan kepada Allah yang terbaik. Coba tanya diri awak. Lah bara sesungguhnya waktu pun awak jago sebaik-baiknya. Atau mohon maaf, awak sholat sebagai hanya sebuah sambilan belaka. Ada tak orang sholat sambilan bu? Ada beda? Kok mana? Ada tak orang yang sholat hanyalah sholatnya sebagai sebuah sambilan? Ambo pernah menampak apa? Atau kalaulah maghrib, kadang-kadang mohon maaf, sinetron kok kan kisah sedang ranca, lalu azan orang maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akhirnya odelah azan orang. Ada orang namanya gue model itu. Aduh, nelah azan orang. Rasu bapan bare denyo. Sehingga bah ko na mga azan orang tanya to kisah ko sedang manang guang. Kok ditunggu kok sholat dulu kok takut kisah ko cerita hilang. Lalu nyobue aka nyobu. Katiko iklan inyo kaja mambie uduk dulu. Selesai beko mambie uduk, iklan pun selesai. Nyo duduk engko dipilih lu. Nyo tahan kalau angin kakak luar kok tapi balik biru lewat ya tahan kadang-kadang. Lalu lah selesai babuta pilih tu masuk pulau le iklan balik. Nyo bantang saja dah di muka TV dulu leh. Nyo anak TV dulu. Halo Allahu Akbar. Cokile model Cipotong mandi. Leto Cipotong. Nang ketek leto Cipotong. Pernah jadi Cipotong. Capung le bahasa Indonesia dah. Ba Cipotong mandi dulu. Iklan selesai, sholat ada siko, lain ada siko dah. Sekolah lain ada tebirah. Iklan selesai, sholat selesai. Akhirnya Allah. Fawailul
neraka wel. Lai sholat wapaku, tapi Allah masukkan juga ke neraka wel. Nggak ngari waktu sholat awak, tapi neraka wel jadi awak. Buat siapa? Orang yang lalai dalam sholatnya itu. Nyo jadikan sholat itu sebagai sebuah sambilan belaka. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka renungkan, coba cari-cari sholat melawat kerajukanmu, baru yang betul-betul khusyuk, betul-betul ini yang berkualitas kepada Allah. Cuma caranya bahas kan ada tuh caranya bahas Bapak dan Ibu, tanamkan dalam diri awak. Ketika kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, bahwa itu adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Kalau awak merasa itu sholat terakhir dalam hidup kita, kita akan coba jaga sebaik-baiknya. Kita akan coba pelihara dengan sebaik-baiknya. Cuma kadang-kadang mohon maaf, awak tidak pernah mau menganggap itu sebagai ibadah yang terakhir buat kita. Kita merasa kelah, setalilah, berkono talilah, diulur, padahal belum tentu ketika takbir kumandang, azan kumandang itu alur tadi. Kok ada lama-lama ngota kok disipul lampu sampai belum ini ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka coba tanamkan itu, bahwa sholat waktu menjadi sesuatu yang kita rasakan bahwa itu yang akan terakhir kita laksanakan. Sehingga cita-cita kita apa? Mudah-mudahan ketika kita sedang takbir itu, atau ketika kita sedang rukuk itu, atau bahkan ketika kita sedang sujud itu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah keindahan, kenikmatan ketika di akhir hayat kita dijemput oleh Allah ketika sedang sujud kepada Allah itu. Banyak dakwah jalil Bapak dan Ibu di media-media. Inyo sedang suci pada Allah, cepat dia dapat. Aduh, dia sedang takbir Allah, jatuh langsung. Dia sedang dekat dengan Tuhannya. Karena sholat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kita bisa juga mi'raj seperti Rasulullah. Cuma bedanya Rasulullah itu mijratnya jelas, nampak. Kita umatnya juga bisa mijrat dengan apa? Dengan sholat itu. Berhubungan langsung dengan Allah. Nabi Muhammad waktu mijrat itu bercakap-cakap dengan Allah. Bercakap-cakap. Kita dalam sholat itu juga sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sedang mengadu dengan Allah. Kok disambian-sambian, kok tidak dicoba sakusuk-kusuknya, kok tidak dicoba sebaik-baik kita berikan kepada Allah. Subhanallah, karena itu Bapak dan Ibu, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak parangan ala polisi. Thank you.